Sesudah kita menjalani proses menuju satu Indonesia menjadi visi kami, sekarang kita lihat kita sudah 25 tahun Indonesia menjalani reformasi. Ketika, slide berikutnya, ketika tahun 98 kita menyaksikan adanya harapan untuk memberantas nepotisme, memberantas kolusi, memberantas korupsi, itulah semangat yang luar biasa. Dan tahun ini, tahun 2023, yang kita rasakan sekarang seakan kita tinggal di Konoha, di mana tidak ada keberanian untuk mengucapkan kebenaran. Bahkan ungkapan pun menggunakan istilah Wakanda, Konoha. Jadi untuk mengungkapkan kritik kita menggunakan asosiasi-asosiasi yang lain. Ini menggambarkan adanya kemunduran dan angka statistiknya menunjukkan itu. Coba kita lihat angka statistiknya, next slide. Indeks demokrasi kita turun, indeks persepsi korupsi kita turun, indeks kebebasan pers kita turun. Angka-angka ini semua adalah ukuran objektif statistik. Tapi yang tidak kalah penting, rasa yang di masyarakat. Demokrasi itu pilarnya trust, non-demokrasi pilarnya rasa takut. Dalam demokrasi tidak boleh ada rasa takut. Bila dalam demokrasi ada rasa takut, ada yang salah dalam demokrasi kita. Peristiwa balkanisasi tahun 90-an, Yugoslavia menjadi 8 negara. Kita melihat konflik etnik, konflik antar suku, antar etnik itu di ujung. Tapi selama beberapa dekade terjadi disparitas yang luar biasa antara Serbia, Makedonia, Bosnia, Herzegovina. Itu semua ketimpangannya luar biasa. Tapi didiamkan. Di ujung pemantiknya adalah konflik etnik. Itu sama seperti mengeringkan hutan. Mengeringkan hutan tinggal menunggu satu orang meninggalkan puntung rokok, hutannya terbakar. Tapi bila hutan itu basah, puntung rokok pun tak akan bisa membakar hutan itu. Karena itulah PR kita sekarang adalah bagaimana kita menjaga keutuhan ini dengan mengubah orientasinya. Bila orientasi kemarin itu pada pertumbuhan yang luar biasa, maka kami melihat ke depan kita harus mengedepankan justru faktor keadilan di dalam pembangunan ini. Keadilan antar wilayah, antar tempat. Saya ingin tunjukkan gapnya. Kalau boleh dipasang slide 8 aja langsung. Di sini akan terlihat bagaimana ketimpangan itu terjadi. Tentang ketimpangan. Sumber daya manusia, indeks ESDM-nya antara Jawa dengan luar Jawa itu gapnya 10 tahun. Jawa dibandingkan Sulawesi, Kalimantan, angka indeks pembangunan manusia di Jawa tahun 2013 itu angkanya 69. Tahun 2022 di Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua tahun 2022 69. Bukan selisih angkanya saja, tapi tahunnya, gapnya 10 tahun. Ini PR yang harus kita selesaikan sama-sama. Ibu Fatimah ya tadi dari Maros, terima kasih. Jadi terkait dengan ini Bu, prinsipnya adalah keadilan, bukan memihak salah satu. Keadilan. Bagaimana prinsip keadilan itu diterapkan di dalam hubungan kerja dengan siapapun termasuk dengan guru. Dan kami melihat hari ini salah satu faktor mengapa kualitas pendidikan kita sulit untuk bisa meningkat justru karena mereka yang diberi tanggung jawab untuk mendidik tidak dipikirkan kesejahteraannya. Oke? Betul. Nah, ini prinsipnya begitu. Lalu penyelesaiannya teknis. Penyelesaian teknis, asal ada kemauan politik, maka itu bisa dikerjakan. Yang sering problem itu begini, nanti ada aturan ini, aturan itu. Aturan itu bisa disesuaikan asal kepemimpinan memberikan nilai pegangannya apa. Nilai pegangan apa? Bapak Ibu sekalian, ketika, ini pengalaman saya nih, kalau Bapak Ibu memimpin 20 orang, maka Bapak Ibu menugaskan tiap orang satu-satu tugas A, B, C, D. Okay? Kalau Bapak memimpin 200 orang, okay?
maka Bapak Ibu membentuk struktur organisasi, membentuk SOP, membentuk target. Itu kalau mimpin 200 orang. Kalau mimpin 200.000 orang atau mimpin 200 juta orang, maka memimpinnya itu pakai nilai, pakai value. Nilai itu yang kemudian dipegang oleh para pemimpin 200 orang, dipegang oleh para pemimpin 20 orang. Tapi kalau dari atas tidak ada pegangan nilai, maka orang mengambil keputusan sesuai dengan kondisinya masing-masing, tanpa ideologi, tanpa paradigma, karena kepemimpinan tidak memberikan pegangan nilai. Jadi dalam konteks ini, kasih pegangan nilai. Apakah keadilan ada di dalam pengaturan ini? Bila tidak ada keadilan, maka koreksi sampai kontraknya berkeadilan. Gitu prinsipnya, Bu. Jadi dengan cara begitu, maka hubungan kontrak yang ada, apakah dengan guru, apakah dengan yang non guru, karena banyak sekali sekarang ini yang berstatus kontrak ini diselesaikan dengan prinsip keadilan. Karena tanpa itu, bila negara tidak menggunakan prinsip keadilan, maka akan muncul itu. Yang kedua, berkeadilan bagi semua. Ada proses yang harus dilewati, yang saat ini perlu mendapatkan status itu secara bertahap diselesaikan. Jangan yang sudah saja. Artinya apa? Yang sudah itu begini, jangan mereka yang memang secara aturan sekarang batas usianya masih mencukupi. Kasihan mereka yang sudah mengabdi lama dan karena waktu mereka tidak mendapatkan solusi. Bukan karena salah dia, tapi karena selama ini tidak pernah ada solusi. Bereskannya semua hingga tuntas. Dengan begitu, karena nanti kita bisa menuntut delivery untuk kualitas pendidikan yang lebih baik. Begitu jawaban saya. Terima kasih.